Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat datang di podcast SMA Muhammadiyah Martapura, yaitu program Biskuit Bincang Inspiratif Menarik 10 menit. Oke, di sini aku Maharani sebagai host dan perkenalan dulu nih untuk gestar kita nih. Silahkan. Oke, nama Bapak ya. Nama Bapak Muhammad Fikri SPD, biasa dipanggil Pak Fikri ya Ran ya. Ya. Bapak di sini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan atau Wakasek Kesiswaan. Jadi yang membidangi masalah kesiswaan. Mungkin itu ya, perkenalannya cukup ya. Oke, tadi gestar kita namanya Bapak Fikri. Lanjut, bagaimana nih Pak komentarnya tentang program sekolah kita yang baru ini? Oke, jadi tadi disebutin di awal programnya namanya Biskuit ya. Iya. Nah, jadi lapar kalau dengar-dengar biskuit Iya. ini. Jadi komentar singkatnya adalah bahwa biskuit ini kan adalah hasil ide dan kreasi dari warga sekolah. Maka tujuan utamanya sebetulnya untuk menginformasikan ya segenap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa juga dimanfaatkan dalam biskuit ini. Jadi komentar singkat Bapak adalah kita harus menyambut baik tentang program ini, yang mana ke depan pemanfaatan dunia digital khususnya media sosial ini sangat penting untuk kita maksimalkan ya. Itu mungkin. Latar belakang dari program podcast ini untuk apa kira-kira Pak? Iya, salah satu tujuan utama atau latar belakang kenapa jadi podcast ini diadakan ya salah satunya adalah supaya kita bisa sedikit banyaknya untuk mengenalkan dan menginformasikan tentang SMA Muhammadiyah Martapura. Karena semakin berkembangnya zaman dan teknologi, alat untuk memperkenalkan diri dan mungkin sekolah itu semakin banyak. Maka salah satu platform yang bisa dimanfaatkan adalah salah satunya dengan ini. Jadi lewat YouTube, lewat media sosial, tapi programnya lewat podcast semacam ini. Jadi ya latar belakangnya salah satunya itulah kira-kira. Kalau tujuannya podcast ini untuk apa ya Pak? Ya, jadi tujuan utamanya tadi memperkenalkan SMA Muhammadiyah Martapura. Kemudian juga yang lainnya kita bisa memberdayakan untuk siswa-siswi dari SMA Muhammadiyah Martapura yang memang misalnya mereka memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Jadi misalkan si Rani ada keahlian misalkan atau bakat dalam bidang nyanyi, atau misalkan dalam hal lain misalkan murotal, maka tujuan daripada pemanfaatan atau maksimalisasi daripada program ini adalah salah satunya sebagai media untuk penyaluran bakat siswa. Jadi kalau Rani ada punya bakat apa, bisa disalurkan lewat program ini. Jadi nanti tidak hanya kita bincang-bincang lewat podcast ya. Ada juga mungkin nanti murotal kah, atau mungkin nanti ada cover-cover lagu kah misalnya, dan lain sebagainya. Itu mungkin. Berarti siswa-siswi di SMA Muhammadiyah Martapura ini nggak cuman difokusin buat di akademis juga aja ya Pak? Iya betul. Dan Jadi aktivis juga betul. Kita memang bakat alamiah siswa itu kan berbeda-beda. Jadi misalkan kita ambil contoh misalkan Rani misalkan punya bakat dalam hal menyanyi. Memang kalau misalkan kita hanya fokus pada akademik saja, maka bakat Rani tidak akan berkembang. Tapi kalau misalkan kita fasilitasi bakat itu, Rani merasa bahwa dia terfasilitasi dengan sesuatu itu, maka kemudian bakat Rani bisa dikembangkan dengan baik. Jadi betul kata Rani tadi, tidak hanya akademik saja ya. Jadi tidak hanya belajar saja, akan tetapi juga siswa itu dilatih untuk mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan apa yang diminatinya. Oke, menurut Bapak bagaimana sih kedudukan dari podcast ini? Oke, podcast ini sendiri sementara ini adalah kedudukannya dikelola oleh
beberapa guru ya. Jadi untuk mengawali memang tidak mudah. Akan tetapi nanti ke depan kita punya proyeksi bahwa podcast ini nanti akan dikelola secara penuh oleh siswa. Ya, jadi guru hanya sekedar mengarahkan. Jadi di balik layar ini mungkin sekarang guru yang berperan aktif, tapi ke depan guru hanya sekedar mengarahkan dari dari kejauhan istilahnya. Jadi yang mengelola sepenuhnya adalah siswa. Dalam hal ini karena kita di sekolah Muhammadiyah ada organisasi otonom yang khusus yaitu IPM, dan IPM lah nanti yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan podcast ini. Oke, berarti siswa ini diminta nggak cuma buat tampil di depan kamera ya, berarti juga bisa buat di belakang kamera. Betul, gitu ya? betul. Jadi mereka nggak cuma jadi host misalkan atau tampil menampilkan bakat dan minatnya, akan tetapi juga mereka yang semuanya secara penuh mengelola nanti untuk podcast ini. Bagaimana pesan dan kesan Bapak untuk kemajuan dari podcast ini? Iya, yang pertama mungkin kesan dulu ya. Kesan Bapak pertama kali mendengar bahwa di SMA Muhammadiyah Martapura ada program baru ya, salah satunya podcast ini. Bapak menyambut baik ya. Jadi pun begitu dengan kepala sekolah kita Pak Edi Rukman, beliau sangat mendukung dan menyambut baik hal ini, dan beliau berharap juga nanti ke depan bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. Jadi untuk pesannya mungkin yang paling penting adalah bagaimana caranya melalui podcast ini kita bisa mengenalkan SMA Muhammadiyah Martapura lebih jauh dan lebih luas lagi. Jadi pesannya mungkin untuk ke depan, ya karena Bapak bilang tadi bahwa yang mengelola nanti dari siswa ya. Jadi Bapak berharap ke depan untuk pengelolaannya agar bisa ditingkatkan lagi, tentunya dengan arahan-arahan dari guru-guru yang memang membidangi hal ini, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Untuk mengawali podcast kita pada hari ini, Bapak bisa meresmikan nih podcast kita hari ini nih. Oke, ada peresmiannya ya? Ada. Oke, siap. Oke, ya. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya, kita resmikan untuk podcast Biskuit ini ya. Biskuit itu bincang inspiratif, menarik 10 menit. Jadi mudah-mudahan ke depan kita tentu berharap ini peresmiannya secara resmi dengan logo SMA Muhammadiyah Martapura. Ke depan kita berharap bahwa podcast ini betul-betul dimanfaatkan untuk kemajuan SMA Muhammadiyah Martapura. Oke, mungkin cukup ya Pak untuk bincang-bincang kita untuk memulai podcast pada Biskuit ini. Jadi buat teman-teman yang mau masuk di SMA Muhammadiyah Martapura, gimana nih Pak kalau ada yang mau masuk nih? Nah gini kan kebetulan sudah kita membuka untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB ya. Jadi sudah kita buka mulai bulan November kemarin. Maka bagi anak-anak atau adik-adik sekalian yang masih duduk di kelas 9 SMP atau MTS, di bagi yang ingin melanjutkan pendidikan SMA-nya di mana nih masih bingung. Nah, SMA Muhammadiyah Martapura menjadi salah satu pilihan yang mungkin bisa adik-adik pilih. Jadi langsung saja mungkin cara yang paling mudah adik-adik atau anak-anak sekalian bisa kepoin SMA Muhammadiyah Martapura lewat IG-nya ya. IG-nya SMA Muhammadiyah Martapura @sma.muhammadiyah ya _MTP kalau tidak salah. Jadi searching aja nanti di Instagram SMA Muhammadiyah Martapura, insya Allah akan muncul. Kemudian bisa juga dikepoin IG-nya IPM ya, Ran ya. Nah, jadi mungkin informasi-informasi terkait PPDB bisa adik-adik atau anak-anak lihat di situ. Itu mungkin Rani. Oke, terima kasih kepada guest kita hari ini. Semoga pesan yang tadi disampaikan oleh Bapak bisa terrealisasikan oleh siswa-siswi SMA Muhammadiyah Martapura. Itu saja dari kita. Jangan lupa like, komen, follow, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.